merupakan uh, merupakan bagian atau juga yang sudah diatur atau yang sudah diamanatkan yang ada pada PP 70 gitu ya. PP 71 ya tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan ya. Jadi di sini amanat dari PP yang menetapkan standar harus adanya standar akuntansi pemerintahan. Nah, standar akuntansi pemerintahan itu ya ada 14 ya saat ini. Nah, jadi ada 14 yang mengatur yang namanya kerangka konseptual gitu ya. Lalu nanti bagaimana penyajian laporan keuangan gitu ya, yang diatur di dalam SAP atau PSAP nomor 1 gitu ya. PSAP nomor 1 itu tentang penyajian laporan keuangan. Ya, PSAP 2 tentang yang namanya laporan realisasi anggaran berbasis kas. PSAP 3 berisi mengenai laporan arus kas ya. PSAP 4 berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan. PSAP 5 berkaitan dengan akuntansi persediaan. PSAP 6 berkaitan dengan akuntansi investasi. Ya, PSAP 7 berkaitan dengan akuntansi aset tetap. Ya, PSAP 8 berkaitan dengan akuntansi konstruksi. PSAP 9 berkaitan dengan akuntansi kewajiban. PSAP 10 berkaitan dengan koreksi kesalahan, ya perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan. PSAP 11 berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasi, PSAP 12 tentang laporan operasional, ya PSAP 13 tentang penyajian laporan keuangan BLU, ya Badan Layanan Umum, dan juga PSAP 14 berkaitan dengan akuntansi aset tak berwujud. Nah, jadi dalam 14 PSAP ini nanti ya di akhir untuk nilai ujian akhir gitu ya, itu nanti kita terapkan ya dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk tulisan atau juga dalam bentuk paper ya, nanti berupa ujiannya gitu ya, yang dipublikasikan. Nah, yang pertama adalah kerangka konsep. Nah, jadi kerangka konsep ini adalah apa gitu ya, framework secara menyeluruh gitu ya, konseptual framework ya secara menyeluruh dari PSAP ini gitu ya. Nah, ini dia kerangka konsep yang namanya. Jadi bukan masuk PSAP 1 kan, bukan ya. Bukan masuk PSAP 2 dan sebagainya. Jadi dia masuk pada kerangka menyeluruh dari proses penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi nanti di sini kita berbicara mengenai yang namanya environment-nya. Ya, jadi lingkungan akuntansi pemerintahan itu gimana sih yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi di situ lingkupnya ada di mana lingkup dari atau juga lingkungan dari akuntansi pemerintahan itu di Indonesia itu bahwasanya Indonesia itu menganut sistem yang pemisahan gitu ya antara kekuasaan dengan pemerintahan. Kalau di Thailand mungkin berbeda gitu kan. Di Thailand mungkin dalam hal ini bentuk pemerintahannya memang dipisahkan, ada kerajaan di atasnya gitu ya. Ya, kemudian juga Indonesia itu menganut sistem otonomi daerah, jadi bukan federasi, gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami juga, gitu ya. Berbeda dengan artinya negara kesatuan, ya NKRI, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan setiap daerah ada otonom, gitu ya. Jadi bukanlah federasi, gitu ya, bukan federation. Ada proses politik, ya. Jadi di situ bahwasanya anggaran itu harus ada proses politik. Kalau di Malaysia berbeda, gitu kan. Anggaran itu mutlak dari apa, gitu ya, dari parlemen. Ya, jadi proses politik tidak banyak, gitu ya. Jadi beberapa daerah-daerah ya tinggal laksanakan, gitu ya. Atau sudah tidak ada lagi proses politik, gitu ya. Begitu juga antara pajak dengan pelayanan. Ya. Kemudian juga terkait dengan target fiskal. Ya, kemudian juga berkaitan dengan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian dan juga penyusunan aktiva tetap. Nah, kita lihatlah di sini ya tujuan dari kerangka konsep itu apa?
ya tujuan dari kerangka konsep ya agar setiap dalam pelaksanaan tugas ada standarnya ya. Jadi standarnya ini PSAP. Memang ini PSAP ini banyak diabaikan orang ya. Tapi berpengaruh besar gitu ya. Berpengaruh besar. Hanya regulator ya atau juga BPK yang paham ya tentang yang namanya standar ini ya pada level akuntansi pemerintahan ya. Kemudian juga sebagai apa ya dasar ya dasar menanggulangi masalah akuntansi yang belum ada diatur di dalam standar. Dan juga pemeriksaan pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan yang disusun apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak, maka bersandar pada SAP ini gitu ya. Dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak, ya maka ikutlah yang namanya SAP ini ya. Nah, jadi ruang lingkup kerangka. Jadi kalau katanya kerangka ya mulai dari tujuannya ya, mulai dari lingkungannya, siapa penggunanya, entitasnya apa saja, kemudian tujuan laporan keuangannya apa, asumsi dasar penyusunannya apa, ya kemudian juga unsur-unsur yang membentuk laporan keuangannya. Ya. Nah, jadi di sini bicara kita lingkungan pemerintahan, maka lingkungannya di sini berupa lingkungan operasional. Nah, lingkungan operasional yang berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Gitu ya. Kemudian bentuk pemerintahan yang ada. Nah, jadi kita di negara Republik NKRI ini, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dipisahkan kekuasaan itu. Mana yang eksekutif, mana yang yudikatif, ya kan, mana yang legislatif. Nah, itu diakui di Indonesia. Jadi kalau katanya eksekutif, itulah pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Legislatif mulai dari apa ya, mulai dari DPR RI, ya kan, sampai pada DPRD, gitu ya. Sedangkan yudikatif yang terkait dengan lembaga tertinggi negara seperti BPK, ya seperti misalnya Mahkamah Konstitusi, misalnya. Itu sebagai lembaga yudikatif, gitu ya. Nah, itu yang ada di Indonesia bentuk umumnya ya. Itu yang harus kita pahami juga dalam kerangka pelaporan keuangan ini. Kemudian sistem pemerintahan otonomi. Ya, jadi kita menganut otonomi daerah. Sejak kapan? Ya, sejak tahun 99 ya, 1999 Indonesia resmi menganut otonomi. Kalau dulu tidak gitu ya. Sebelum tahun 99 negara sentral, sistem sentralisasi gitu ya. Sebelum tahun 99. Nah, otonomi daerah itu sejak tahun 99 ya. Sebelum 99 kita menganut sistem sentralisasi. Lawannya otonomi daerah, lawannya otonomi adalah sentral ya, sentral. Gitu ya. Kemudian adanya pengaruh proses politik yang diakui di Indonesia. Jadi kalau dia pengaruh proses politik, makanya ada yang namanya nota kesepahaman, ya kan, dari kebijakan umum anggaran sampai prioritas pelapor anggaran sementara dewan, gitu ya, dari suatu daerah nanti disahkan. Nah, disahkan itu ada namanya pengaruh proses di situ. Jadi yang ada namanya proses politik, gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian juga hubungan antara pembayaran pajak dan pelayanan pemerintahnya. Artinya semua yang diselenggarakan di Indonesia ini itu semuanya malah sebagian besar ya dari pajak. Ya, dari pajak itu sebagian besar. 65% gitu kan. Kalau dulu tahun 60 ya kan bahwasanya penerimaan negara terbesar itu dari minyak bumi kan gitu kan, alam. Nah, sekarang tidak ya, dari pajak. Makanya kalau kita berhubungan dengan pajak maka itulah yang berkaitan dengan apa ya bicara tentang operasional pemerintahan pada saat ini, karena pemerintahan saat ini dibiayai murni dari pajak ya, dan juga utang luar negeri. Nah, utang jangan lupa ya. Oke. Kemudian juga anggaran sebagai apa ya, pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan alat pengendalian. Jadi anggaran itu berupa kebijakan publik,
Kemudian adanya investasi aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Jadi investasi langsung, tidak langsung yang menghasilkan pendapatan di sini bagi pemerintah itu apa ya? Adanya gedung kantor, jembatan, ya kan, jalan, taman, dan kawasan reservasi itu kan semuanya bentuk aset, gitu. Tapi tidak langsung akan menghasilkan pendapatan ya karena adanya aset, gitu ya. Kemudian juga siapa pengguna laporan keuangan? Ya, pengguna laporan keuangan itu masyarakat ya, wakil rakyat. Nah itu. Kemudian entitas pemerintahan itu siapa saja? Ya, di Indonesia itu yang menganut adanya pemerintah pusat, gitu ya, pemerintah daerah, masing-masing kementerian, ya satuan organisasi. Nah itu ya. Lalu peranan laporan keuangan. Nah, peranan laporan keuangan ya sebagai alat akuntabilitas ya, sebagai alat manajemen, sebagai alat transparansi, sebagai alat keseimbangan organisasi dan evaluasi kinerjanya. Nah, kemudian kita lihat yang dikatakan dengan laporan keuangan itu apa saja. Nah, jadi bicara kita sistem pemerintahan, maka laporan keuangan itu ada 7 ya. 7. Yang namanya pertama LRA ya. Nah, jadi ada namanya laporan realisasi anggaran. Kalau di komersil nggak ada ini. Ya, tapi di pemerintahan ada ya. Yang kedua, SAL. Ya, saldo anggaran lebih. Nah, itu ada ya di standar di pemerintahan ya. Terutama di pemerintah daerah pun ada, di pemerintah provinsi pun ada, di pemerintah pusat pun ada ya. Yang tidak ada di mana? Di OPD ya, organisasi pemerintah daerahnya. Karena ini di level kabupaten yang ada. Neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini semuanya ada. Nah, dasar hukumnya kita bergerak dari UUD 45 ya kan, sebagai sebagai dasar negara ya, UUD 45. Nah, asumsi dalam penyusunan laporan keuangan adalah asumsi kemandirian, asumsi kesinambungan, asumsi keterukuran ya. Nah, itu. Tiga asumsi ya berarti ya. Nah, kemudian bicara manfaat laporan keuangan dari sisi dari sisi pemerintahan ya, itu bicara dia manfaatnya laporan keuangan itu haruslah relevan ya. Artinya memang dibutuhkan, itulah relevan ya. Kemudian andal, dapat digunakan, ya dapat dibandingkan, ya dapat dipahami. Itu karakteristiknya ada 4 ya. Padahal kalau bicara kita aspek kualitatif laporan keuangan itu ada 9 gitu kan, termasuk di dalamnya timeliness, tepat waktu misalnya, atau juga misalnya accessible, bisa diakses, atau misalnya accurate, ya sangat akurat. Nah itu kan tuntutan aspek kualitatif laporan keuangan yang lainnya ya, yang mendasari kerangka penyusunan laporan keuangan secara umum ya di komersil gitu kan. Nah, itu. Kemudian prinsip pelaporannya. Nah, prinsip pelaporannya ada basis akuntansi, ya kan, basis historis, ya, basis realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk, ya, prinsip periodisitas, ya, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar ya. Nah, sampai di sini boleh ya kita diskusi. Ya, kalau ada yang mau kita diskusikan silakan. Ya, jika cukup jelas kita lanjut ya. Nah, jadi bicara yang namanya basis akuntansi, maka di dalam standar akuntansi pemerintahan, basis akuntansi yang diakui itu adalah yang namanya basis aktual gitu ya. Artinya basis keterjadian. Nah, artinya di sini karena kejadian tertentu lah itu yang diakui sebagai suatu walaupun belum berdampak terhadap kas. Kemudian nilai historis masih dianggap ya. Sementara di komersil nilai wajar gitu kan. Nilai wajar sudah ditekankan. Nah, sekarang di pemerintah masih nilai historis. Artinya apa? Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar untuk memperoleh aset. Ya, jadi kalau misalkan 5 tahun lalu dibeli printer harganya 700.000, maka dicatatannya berapa? 700.
walaupun nilainya sudah turun gitu ya. Atau juga kendaraan atau juga tanah misalnya, walaupun sudah mengalami kenaikan tetapi sebesar perolehannya dicatat. Itulah namanya nilai historis ya. Yang kedua, realisasi. Ya, prinsipnya realisasi. Makanya di situ nanti ada perbandingan ya, matching ya antara yang namanya pendapatan ya, mana yang dianggarkan, mana yang realisasi. Belanja, mana yang dianggarkan, mana yang realisasi gitu ya. Kemudian ada mengakui kerangkanya substansi mengungguli bentuk atau substance over form. Ya, substance over form di sini informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi satu peristiwa yang harusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa tersebut perlu dicatat atau disajikan sesuai dengan substansinya, ya, atau kondisinya, atau realitasnya, atau kondisi ekonominya. Ya, jadi bukan hanya aspek formalitasnya aja, tapi substansinya. Jadi apabila substansi transaksi atau peristiwa yang tidak ada konsisten dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dia pada catatan laporan keuangan. Nah, lalu ada namanya periodisitas ya. Jadi 1 Januari dengan 31 Desember ya. Konsistensi ya dianut ya. Jadi konsistensi itu dalam menganut metode akuntansi tidak dapat diubah gitu ya. Artinya konsisten ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember itu ada metode tertentu yang dianut yang namanya konsistensi ya. Kemudian pengungkapan lengkap, full disclosure ya, diungkapkanlah item-item dari laporan keuangan secara lengkap ya. Dan juga penyajian wajar ya, fair presentation, artinya menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, SAL, neraca, LO, laporan arus kas, perubahan ekuitas dan catatannya gitu ya. Jadi kendala informasi yang relevan andal ini materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Gitu ya. Nah inilah yang namanya neraca ya, kita sudah tahu sendiri ya, apa itu aset ya, apa itu kewajiban, apa itu ekuitas ya. Gitu. Yang namanya LO pun kita sudah tahu ya, mana itu LO gitu ya, dan sebagainya. Yang namanya arus kas pun juga gitu ya, kita sudah tahu ya. Yang namanya laporan perubahan ekuitas juga kita sudah tahu ya. Nah, ini tinggal mengulang kembali. Oke. Nah, itulah yang terkait dengan kerangka umum ya dalam penyusunan laporan keuangan dalam sistem pemerintahan. Silakan kalau ada yang mau kita berdiskusi. Cukup jelas? Ya, mungkin karena di bulan suci Ramadan ini kita belum optimal sekali ya. Yang perlu disampaikan itu ya, kira-kira ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, baiklah kalau tidak ada, saya kira ya silakan. Ini Pak mau nanya Pak, kalau pencatatan silpa itu di mana Pak? Sisa lebih penggunaan anggaran itu. Ya, kalau dia silpa itu namanya di SAL ya. Di SAL. Ya, itu saldo anggaran lebih. Di 7 laporan keuangan tadi gitu kan. Itu di SAL ya. Saldo anggaran lebih. Posisinya silpa itu. Bukan hanya silpa, tapi silka. Selisih kurang juga ya. Baik, ada lagi? Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita bicara mengenai yang namanya ini ya, yang namanya penyajian laporan keuangan. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita